Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam Patuhilan. Sungguh berbahagia bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam Sapa Pagi GKJW Jemaat Manukan. Sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara kami di GKJW Jemaat Manukan. Bukan sebuah kebetulan, tetapi sebuah rencana Tuhan kami boleh berjumpa di acara Sapa Pagi. Tuhan Yesus, biarlah melalui Sapa Pagi hari ini kami boleh dikuatkan untuk perenungan firman-Mu pagi hari ini. Bimbing kami, sertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca sebuah buku, kita akan mendapatkan gambaran isi dari buku itu. Apalagi kalau buku yang kita baca berisi perjalanan hidup seseorang. Di sana kita akan merasakan bagaimana sang tokoh ini menjalani kehidupannya, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Kita bisa terbawa hanyut dalam isi ceritanya. Kadang kita ikut menangis, ketawa, dan kagum atas kesuksesan tokoh itu. Kisah itu akan menarik dibaca jika ada kesan terdalam yang dapat kita rasakan. Kita nggak akan bosan jika membaca sampai akhir, atau juga bisa membekas di hati dan ingatan kita, yang bisa digunakan sebagai aspirasi dalam hidup kita. Sapa Pagi hari ini mengambil tema menjadi Alkitab terbuka. Mengapa kita harus menjadi Alkitab terbuka? Menjadi Alkitab terbuka itu seperti apa sih? Mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita dari 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3 yang berbunyi demikian. Kamulah surat kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Sebab telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kita baca satu kitab lagi dari Yeremia 31 ayat 33. Yeremia 31 ayat 33 yang demikian bunyinya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dari firman tadi jelaslah sudah bahwa kita adalah surat Kristus. Sejak kita dipilih menjadi umatnya, percaya kepadanya, maka hidup kita harus mencerminkan pribadi Kristus di dalamnya. Firman Tuhan yang kita dengar merasuk ke dalam hati kita. Kalau dikatakan tadi ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh Allah, artinya
Firman itu bisa tertanam karena Roh Allah yang bekerja dalam hati kita, sehingga terpahat dengan kuat dan tidak bisa dilupakan. Pengalaman-pengalaman bersama Kristus akan tergambar dan terpancar dalam hidup kita yang bisa disaksikan orang lain. Contohnya, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap percaya kepada Tuhan di saat ada persoalan yang terjadi. Kita yakin 100% Tuhan akan menolong. Masalahnya adalah pertolongan Tuhan itu bisa cepat, bisa lambat datangnya, sesuai waktu Tuhan. Ketabahan kita menanti pertolongan Tuhan itulah yang perlu kita saksikan kepada orang lain. Dengan keteguhan, kesetiaan berdoa, dan tidak melakukan hal yang menyimpang dari ajaran Kristus, dengan sendirinya akan mempengaruhi cara pandang orang lain kepada kita, tampak berbeda dengan orang lain. Hidup kita adalah kitab yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Apakah orang-orang yang membaca tadi bisa melihat Kristus hidup di dalam kita? Pribadi Kristus yang penuh kasih, sabar, adil, mau mengampuni dan melayani sudah seharusnya tercermin dalam hidup kita. Kehidupan yang berbeda, kehidupan yang penuh damai, penuh belas kasih, penuh kesabaran, dan tangguh mempertahankan iman percaya hanya kepada Kristus sudah seharusnya menjadi ciri khas kehidupan anak-anak Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa menjadi Alkitab terbuka sehingga orang lain bisa melihat Kristus di dalam hidup kita? Caranya, 1. Menjalani hidup kita dengan benar sesuai aturan Tuhan. Alkitab adalah pedoman hidup orang percaya yang memberikan rambu-rambu agar kita tidak tersesat. Bacalah Alkitab secara serius, tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga melakukan. Kedua, berdoa dalam segala situasi, karena berdoa adalah alat komunikasi kita dengan Allah. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini. Dengan berdoa, kita mendapatkan kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hidup kita. Yang ketiga, kita harus sadar bahwa kita adalah surat Kristus. Artinya, menjalani hidup ini tidak dengan sembarangan, harus benar-benar mencerminkan ajaran Kristus. Mari kita dengarkan pujian ini untuk semakin mengingatkan peran kita sebagai Alkitab terbuka. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah yang membacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Di surga kau. Seperti pujian tadi, nyatakan Yesus dalam hidup. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama menjadi Alkitab terbuka bagi sesama kita. Kita menghadirkan pribadi Kristus dalam hidup kita secara nyata, sehingga orang-orang yang melihat dan mengenal kita juga melihat pribadi Kristus yang melalui hidup kita. Tuhan Yesus memampukan dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami menjadi Alkitab terbuka yang mampu melihat dan menyatakan
serta menyaksikan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga melalui hidup kami ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Sehingga kehidupan mereka juga boleh semakin dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk aktivitas kami selanjutnya pagi hari ini. Biarlah Tuhan tetap menolong dan memberkati kami semua. Kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ampuni apabila ada hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini Sapa Pagi hari ini. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggil.